Berarti yang probation itu hanya di yang borong itu ya, Pak? Probation itu tidak boleh diterapkan pada karyawan kontrak. Dia harus diterapkan pada karyawan yang bersifat tetap. Karena PKWT tidak mengenal probation. Maka ketika kemudian ada probation adalah 3 bulan, take it or leave it pilihannya. PP itu biasanya dibuat oleh perusahaan jika perusahaan itu tidak ada serikat pekerjanya. Kalau PKB itu adalah produk ketika perusahaan itu ada serikat, sehingga ada reciprocity ya kalau dalam sidang ya, berbalas-balas, berargumen dan sebagainya. Sedangkan kalau ngomong tentang PP, perjanjian bersama, biasanya ada perselisihan diselesaikan dalam LKS bipartit di internal, maka produk dari deal kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian bersama, di situ ditandatangani bersama dan dicatatkan pada instansi yang berwenang terkait dengan ketenaga kerjaan. Jangan sebut disnaker, karena organisasinya berbeda-beda, iya, Pak. Tapi bahasa undang-undangnya adalah instansi yang berwenang terkait dengan ketenaga kerjaan, begitu. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Halo Leptizen, apa kabar? Semoga Leptizen di luar sana dalam keadaan sehat dan baik selalu. Oke teman-teman, kita kembali lagi di podcast kesayangan kita di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, hari ini tema podcast kita sangat menarik teman-teman, karena ini satu-satunya pembahasan yang membahas terkait dengan dunia ketenaga kerjaan. Nah, terkait dengan tema yang akan kita bawakan pada hari ini, yakni tentang harmonisasi hukum perusahaan, bagaimana rahasia industrial relations corporate. Yang dimana dalam pokok bahasan kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan apa itu sebenarnya industrial relations corporate, kemudian bagaimana sebenarnya industrial relations itu berjalan, dan kemudian bagaimana cara memelihara lingkungan kerja yang baik dan benar. Nah, tentunya saya nggak sendiri ya teman-teman, tentunya mengundang salah satu narasumber yang sangat hebat di bidangnya. Tentunya juga yang menjadi highlight kita adalah beliau adalah salah satu alumni dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dan beliau ini juga sebagai head Industrial Relationship Corporate di PT Japfa Comfit Indonesia. Selain itu beliau juga bergerak pada bidang lawyer, kemudian mediator, kurator, dan pengurus. Langsung saja kita panggil Bapak Jeffrey Hari Akbar SH.MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau datang jauh-jauh ya teman-teman. Dari mana Pak datangnya Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta langsung terbang ke sini dan langsung berbicara dengan kita pada hari ini. Oke Pak, mungkin teman-teman di luar sana udah banyak yang kenal Bapak, tapi tentunya ada yang belum kenal nih Pak. Nah, mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu Pak ke teman-teman Leptizen di luar sana. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Iya Pak. Jadi hai kawan-kawan, jadi nama saya Jeffrey, saya alumni FA UMM, masuk tahun 2007. Dulu juga kuliah di sini, juga sedang jadi aktivis ya, mantan ketua BEM, ketua senat universitas, mungkin itu. Waduh. Kayaknya masih banyak ya Pak ya, tapi yang dikenalkan itu nih. Jadi beliau juga aktif pada organisasi-organisasi teman-teman. Jadi mungkin bagi mahasiswa di luar sana juga harus aktif ya teman-teman dalam berorganisasi, karena pada dasarnya organisasi itu adalah hal yang sangat penting untuk berproses, begitu bukan Pak Jeffrey? Sepakat. Nah, Pak Jeffrey, sesuai dengan tema kita pada hari ini membahas tentang industrial relations. Nah, sebenarnya apa sih Pak IR corporate itu sendiri Pak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Ya. Jadi kawan-kawan kalau lihat di dalam struktur organisasi profesional di HR, ada yang menamakan PGA, HR, HRBP gitu ya. Nah, dan macam-macam. Ada juga struktur organisasi yang itu berbeda. Jadi maksudnya itu gini Mbak Cindy. Jadi ketika kita lihat dalam organisasi perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan value atau karakter perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu semakin besar, biasanya struktur organisasinya lebih spesialis gitu kan ya. Nah, kayak contoh di tempat saya, industrial relation-nya ada di bawah HR gitu kan ya. Ada juga yang di tempat organisasi tertentu di perusahaan lain yang dimungkinkan industrial relation-nya itu berdiri sendiri di luar HR. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung sudah seberapa besarnya perusahaan itu ya Pak ya sebenarnya. Dan sesuai kebutuhan tadi. Sesuai kebutuhan. Nah, terus Pak kemudian melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya, sebenarnya tugas pokok fungsi dari IR corporate itu sendiri apa ya Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Sebelumnya kita terangkan sedikit ya. Boleh, kita Pak. sampaikan bahwasanya
orang masih bertanya apa bedanya HR dengan industrial relation. Iya, betul. Ya, jadi HR itu banyak komponen derivasi turunan spesialis organisasi bagian dari HR itu sendiri. Ada talent, ada organisasi development, ada CNB, compensation and benefit, terus kemudian people development, Banyak banget ya, terus Pak. kemudian ada industrial relation gitu ya. Iya. Tapi sekali lagi kita lihat kebutuhannya. Oh ya, tadi ada juga general affair gitu kan ya. Iya. Nah, kalau kita lihat HR ini, human resource ini fungsinya adalah bagaimana mengurusi hal ihwal karyawan, mulai talentnya, Iya. penggajiannya, kemudian membuat employee engagement-nya tinggi. Iya. Betulnya di situ. Kalau industrial relation lebih kepada apa? Dia lebih kepada bagaimana menjaga hubungan kerja antara karyawan dengan pengusaha, kemudian bagaimana antara para stakeholder, berarti ada pemerintah, pengusaha dan pekerja, dan para stakeholder lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang baik sesuai dengan hubungan industrial Betul. Pancasila. Oh iya, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian Pak, tadi kan di highlight terkait dengan hubungan kerja antara karyawan atau pekerja ini dengan Ya. perusahaan. Nah, seberapa strategis sih Pak peran dari IR ini untuk mengawal hal itu, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi karena industrial relation itu lebih kepada mengurusi tentang hubungan kerja, Iya. ngomongin tentang sanksi, dan Iya. tidak hanya itu. Jadi biasa kita ngomong tentang konvensi hukum tidak tertulis tapi dianggap baik dan menjadi suatu kebenaran. Betul. Apa itu? IR itu ada beberapa fungsi, batasnya biasanya pagar perusahaan kalau kita istilahkan. Iya. Kalau di dalam perusahaan berarti ngurusi hal ihwal internal karyawan. Iya. Mulai dari membuat peraturan perusahaan atau PKP-nya, membuat format standar tentang dokumen hubungan kerja, Iya. membuat bagaimana pola terkait kebijakan, menganalisa semua regulasi terbaru terkait ketenaga kerjaan, Iya. memastikan komplai regulasinya gitu ya. Ya. Kalau di luar pagar, dia berhubungan dengan organisasi seperti Apindo, serikat pekerja, iya. kemudian pemerintah dan lingkungan. Oh Nah, iya nah, Pak. seperti itu. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan berarti peran dari IR dan HR ini sebenarnya lebih luas dari IR itu sendiri ya Pak ya? Jadi IR itu bagian tadi Oh. tergantung tadi ya. Oh iya betul tergantung. HR itu ada yang memang industrial relation itu dipasangnya adalah sebagai bagian dari HR. Oh iya. Ada juga Yang berdiri perusahaan sendiri. yang dia berdiri sendiri berdampingan dengan HR. Betul. Kebetulan kalau di tempat kami di Java Compete ini ada di bawah HR. Iya. Ya, sehingga Oh. kemudian kami bersinergi. Contoh, Oh, oke. apa contoh sinergi yang paling signifikan? Iya. Oh ya, setiap pembuatan PKP atau peraturan perusahaan maka HR pasti akan ting-tengan dengan industrial relation. Ada regulasi baru, kami yang mengkaji, kemudian menawarkan format apa yang kita mau sesuai dengan value dan kebutuhan kita, Iya. khususnya hubungan kerja. Iya. Nah, itu. Oke, kemudian Pak, apakah IR ini juga turut andil dalam pembuatan kontrak kerja ya Pak ya? Dan sebenarnya kontrak kerja itu jenisnya apa aja sih Pak? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi teman-teman, supaya tidak kemana-mana ya, dalam 1 atau 2 dekade ini, perkembangan regulasi ketenaga kerjaan itu luar biasa ya. Kita kenal Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan. Diuji di Mahkamah Konstitusi sampai 36 kali. Kemudian diputuskan 35, kemudian sisanya masih banyak gitu ya. Nah, terus kemudian teman-teman lihat, ada Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Ada 11 klaster. Iya. Kemudian ada turunan, kalau teman-teman lihat hierarki peraturan perundangan Iya. itu undang-undang itu ada 4 peraturan pemerintah, PP 34, 35, 36, 37. Apa saja? PP 34 ngomong tenaga kerja asing, 35 ngomong tentang waktu kerja, waktu istirahat, PKWT, outsourcing, alih daya itu kan ya, dan PHK. 36 ngomong tentang pengupahan, jungto kan ada yang baru, PP 51 tahun 2023. Kemudian 37 tentang JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, yang terbaru lagi, ada Perpu nomor 2 tahun 2022. Intinya apa? Undang-Undang 11 2020 dihapuskan. Nah, karena itu Perpu, jadilah Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 gitu kan ya, Iya. tentang Cipta Kerja. Terkait hubungan kerja, kita hanya kenal ada 2 di Indonesia. PKWT dan PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau kontrak. Iya. Ada bulanan, ada harian, ada juga satuan hasil atau borong. Satunya adalah PKWTT. Nah, Oke. apa yang mau ditanya selanjutnya? Nanti bisa panjang, tapi nggak apa-apa ya ditanya. Kemudian silakan. Pak terkait dengan mungkin bagaimana sih Pak cara hal yang pembeda paling utama antara PKWT dan PKWTT dan aspek hukum yang harus diperhatikan itu apa Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Teman-teman sudah familiar ya dengan istilah politik hukum kan ya? Iya. Nah, jadi kalau kita lihat politik hukumnya bagus nih teman-teman di Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu itu diduga biar tidak fitnah. Iya. Itu pengusaha senang sekali kalau karyawannya itu statusnya kontrak atau PKWT terus. Iya. Nah, kita kenal sanded and jointed. Oke. Pesangon itu dihitung adalah selalu ketika karyawan itu berstatus karyawan tetap. Nah,
Karena begitu, orang dulu komplain terus, kok saya kontrak terus begitu Iya, ya. iya. Dengan adanya Undang-Undang 11 2020 di PP 35 2021 dikenalah uang kompensasi PKWT atau kontrak. Iya. Makna filosofinya rumusnya bagaimana? Masa kerja yang dilalui per 12 bulan kalikan upah pokoknya atau upah pokok plus tunjangan tetap atau upah pokok saja gitu kan ya. Iya, iya. Nah, intinya adalah itu sebetulnya maksudnya apa? Setiap selesai kontrak akan dikontrak lagi atau selesai kontrak mau menjadi karyawan tetap, dia selalu harus dibayarkan uang kompensasi PKWT dulu. Apa maksudnya Mbak Cindy kira-kira? Digunakan untuk menghargai masa kerja. Masa kerjanya beliau. Supaya iya. seolah-olah itu dapat pesangon tapi diberikan setiap selesai kontrak. Oke. Nah, terus kemudian ketika sudah selesai itu apa yang terjadi? Nah, bedanya apa? Ada lagi karyawan bulanan dapat uang kompensasi. Iya. Itu kontrak dan perpanjangnya maksimal 5 tahun. Oke. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi terkait dengan harian, bagaimana rumusnya karyawan harian kontrak? Iya. Regulasinya kurang lebih bunyinya adalah jika karyawan itu dipekerjakan 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut, maka dia menjadi karyawan tetap. Oh. Di dalam regulasi ketenagakerjaan itu kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ada yang iya. Berarti kalau ada yang tetap, ada harian tetap. Ada harian tetap. Kalau harian kontrak, rumusnya adalah upahnya dibagi 25 dan 21. Bedanya apa? Mau 6 hari kerja, maka pembaginya 25. 25. Kalau 5 hari kerja, pembaginya 21. Iya. Tapi teman-teman harus ingat, upah pokoknya harus di atas UMK. Kenapa Mbak Cindy? Karena misalkan maksimalnya adalah 20 hari kerja dibagi 25 atau 21, jika full 20 hari kerja maka tidak akan tercapai upah minimum kabupaten kota. Dia upah pok sebelum dibagi harus di atas. Oh, kompleks ya Pak ya berarti ya Pak ya Setelah itu sebenarnya. borong, kalau borong Iya. kan satuan hasil gitu kan ya. Iya. Nah kalau tetap, mekanismenya apa? Dia lihat probation. Dia lihat probation dulu. Berarti yang probation itu hanya di yang borong itu ya Pak? Nah, probation itu tidak boleh diterapkan pada karyawan kontrak. Dia harus diterapkan pada karyawan yang bersifat tetap. Oke. Karena PKWT tidak mengenal probation. Maka ketika kemudian ada probation adalah 3 bulan, take it or leave it pilihannya. Nah, sehingga kemudian bahasanya apakah wajib? Tidak, tapi bisa. Jika orang mau menjadi karyawan tetap, bisa Iya. di probation, bisa tidak. Bisa. Nah, apalagi yang mau di Oke, ini habis memahami nih Pak Nat. Iya. Mungkin teman-teman di luar sana juga memahami ya dari obrolan dari Mas Jeffrey atau Pak Iya. Jeffrey ini. Mas aja masih muda. Mas aja masih muda, jiwa muda ya. Iya. Nah kemudian Pak, di sisi lain antara PKWT dan PKWTT kan kita juga yang kita pelajari di dunia hukum itu mengenal perjanjian bersama, perjanjian kerja bersama. Nah kebanyakan dari adik-adik ini kan dan kebetulan menempuh juga Pak, lagi menempuh untuk pendidikan latihan kemahiran hukum. Nah mungkin Bapak bisa jelaskan gitu Pak perbedaan dasar atau perbedaan dari dasar hukum dan lain sebagainya, aspek-aspeknya antara perbedaan perjanjian bersama, perjanjian kerja bersama. Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi gini ya, teman-teman ya. Lihat ada PB itu perjanjian bersama. Ada juga PKB perjanjian kerja bersama. Iya. Sebetulnya itu mirip berbeda tapi mirip gitu kan ya. Maksudnya apa? PKB biasanya disandingkan dengan PP. PKB itu perjanjian kerja bersama, PP itulah peraturan perusahaan. Bedanya apa? PP itu biasanya dibuat oleh perusahaan jika perusahaan itu tidak ada serikat pekerjanya. Kalau PKB itu adalah produk ketika perusahaan itu ada serikat, sehingga ada reciprocity ya kalau dalam sidang ya, berbalas-balas, berargumen dan sebagainya. Sedangkan kalau ngomong tentang PP perjanjian bersama, biasanya ada perselisihan diselesaikan dalam LKS bipartit di internal, maka produk dari deal kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian bersama, di situ ditandatangani bersama dan dicatatkan pada instansi yang berwenang terkait dengan ketenagakerjaan. Ya. Jangan sebut disnaker karena organisasinya berbeda-beda di Berbeda-beda, kabupaten iya. kota. Iya, Pak. Tapi bahasa undang-undangnya adalah instansi yang berwenang terkait dengan ketenagakerjaan. Begitu. Oke, Ya. nah ini soalnya kebanyakan dari adik-adik mahasiswa itu masih belum bisa memahami gitu loh Pak, bagaimana PB dan bagaimana PKB tersebut. Nah, kalau misalkan di dalam satu perusahaan ini ada serikat pekerjanya kan kita membuat perjanjian kerja bersama Ya. Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara merumuskan klausul-klausul yang ada di PKB itu yang menghindari adanya potensi perselisihan gitu Pak antara perusahaan dan antara serikat pekerja atau buruh ini Pak? Nah, ini bagus. Jadi gini, teman-teman, PKB itu pasti memuat segala sesuatu yang sudah menjadi standar paling minim yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. PKB itu menjadi titik terang atau deal, menjadi seolah-olah menjadi asas fakta servanda ya, kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya. Iya. Yang intinya adalah PKB itu biasanya titik-titik krusialnya ada di CNB, ada di masalah cuti, ada di hak-hak pekerja dan kemudian
hak-hak dari pengusaha gitu ya, harus equal, harus berimbang. Ya. Nah, maka yang terjadi adalah titik mana yang bisa krusial. Iya. Biasanya terkait dengan misalkan ada insentif, ada bonus, Iya. ada tunjangan tidak tetap, Iya. berapa kali THR. Iya. Nah, yang kemarin paling marak setelah Undang-Undang 11 2020 muncul adalah hampir di beberapa banyak perusahaan yang paling krusial dibahas adalah masalah tentang berapa kali pesangon. Karena pesangon di Undang-Undang 13 2003 dan di PP 35 2021 itu berbeda. Ya, rumusnya. Besarannya. Nah, dulu kan pesangon itu ada yang 1 kali, 2 kali Iya. ya. Sekarang yang dapat pesangon 2 kali itu harus ada 2 syarat, Mbak Cindy. Apa itu? Jika karyawan itu cacat permanen atau karyawan meninggal dunia. Memang iya. mau. Kalau yang namanya pensiun itu Iya. dapatnya 1,75. Oh. Kan ada yang namanya uang pesangon, penghargaan masa kerja. Iya. Gitu ya. Iya. Terus uang penggantian hak. Iya. Ada 3 komponen. 3. Uang penggantian hak dulu di undang-undang lama ada 15% jumlah antara pesangon dan penghargaan masa kerja. Sekarang tinggal sisa cuti yang diuangkan. Oh, sisa. Iya. Nah, semacam itu teman-teman. Oke. Yang krusial di situ Iya. PKB. Berarti kalau PKB ini kan terjadi dialog lah ya Pak antara pekerja dengan perusahaan. Tapi kalau misalkan nih Pak, kalau di PP itu kan satu pihak, bisa dibilang satu pihak nggak Pak dari perusahaan. Ya. Nah, kalau misalkan PP itu diflorkan kepada para serikat, para pekerja atau buruh, kemudian mereka ada sisi nggak terimanya, gimana Pak mereka itu? Nah, bagus. Iya. Kalau PKB kalau tidak sepakat kan deadlock. Iya. Kalau PP sebetulnya memang dalam teorinya adalah buatan dari pengusaha, Iya. kemudian pekerja melaksanakan gitu Iya. ya. Tapi dalam prakteknya kita juga fair. Apa itu? PP itu setiap dibuat oleh pengusaha satu pihak, biasanya perwakilan pekerja sebelum kita daftarkan kepada instansi berwenang terkait ketenaga kerjaan, kita biasanya sosialisasi dan dialog dulu. Ini begini ya. Nah, bukti dari itu adalah setiap kita mendaftarkan PP, maka perwakilan unit pekerja ataupun departemennya pasti ada perwakilan tanda tangan dan nama lengkap dan jabatan dia. Oh, Dan itu dilampirkan nanti dalam PP itu. Oh. Sehingga sebetulnya kalau dikatakan sama-sama itu ada, bedanya kalau PKB langsung berhadapan. Iya. Kalau PP itu kita sudah, pengusahanya sudah membuat, kemudian didiskusikan dan disosialisasikan, jika mereka sepakat tanda tangan dan dilaporkan. Kalau Jadi misalkan dikatakan dari salah satu divisi atau salah satu departemen. ya salah satu departemen itu ada yang tidak mau menandatangani, itu apakah menjadi hal yang dipermasalahkan Pak? Sebetulnya dianggap agak kurang, tapi dalam prakteknya biasanya ketika sudah dibuatkan PP, biasanya itu sudah sepakat teman-teman. Karena biasanya sekali lagi PP dan PKB itu kan tidak mungkin akan dibuat lebih rendah dari regulasi. Iya. Minimal sama. Nah, jadi seninya ini adalah perbedaan yang di Perbedaan. atas tadi. Oke. Ya. Kemudian Pak, terkait dengan peran IR itu sendiri dalam memperhatikan prosedur peraturan perusahaan dan pembentukan mekanisme perjanjian kerja bersama ini agar bisa selaras secara hukum atau adil, setidaknya mendekati kata adil bagi para pekerja, itu bagaimana Pak biasanya IR itu untuk membentuk hal itu? Oke. Jadi biasanya kita sudah membuatkan SOP, rule of game-nya sudah jelas. Jadi seperti semua bentuk dokumen ketenaga kerjaan, biasanya kita desain bersama. Termasuk jika ada regulasi baru, Ya. IR itu yang bagian menggodok. Bahasanya kalau ada regulasi internasional masuk itu kita ratifikasi gitu ya. Ya. Kemudian kita usulkan, kita sampaikan pada banyak pihak, kemudian didiskusikan untuk mulai diterapkan. Dan ketika sudah selesai seperti itu, kita rutin. Kalau di tempat saya ada IR Corner. Jadi kita ngisi online, itu se-Indonesia, biasanya pesertanya itu sampai 300-400 orang, tapi ketika mereka satu item ternyata di unit mereka sedang nobar bersama untuk dialog. Nah, biasanya dokumen itu sudah diverifikasi sedemikian rupa sehingga biasanya tidak ada yang melanggar seperti itu. Oh, baik Pak. Ya. Kemudian selain itu kan juga IR ini kan juga harus memastikan terkait dengan kepatuhan pekerja atau buruh ini tadi terhadap kesehatan atau keselamatan kerja atau K3 itu ya, Ya. Pak ya. Nah, bagaimana IR mengawal hal itu, Pak? Nah, ini bagus. Regulasinya kita normatif dengan Undang-Undang 1 tahun 70 gitu ya. Ya. Dan kemudian kita ada satu departemen HSE ya, Ya. berarti Safety Environmental gitu kan ya. Kita bisa kolaborasi dengan mereka. Kita ada P2K3, ada ahli K3 umum dan spesialis. Kita melakukan audit rutin tiap tahun per unit tempat. Ya. Nah, sehingga kemudian selain ada audit internal, kita juga ada audit eksternal. Biasanya perusahaan tidak mau kalau audit internal dan eksternalnya jelek. Iya, Maka betul. infrastruktur sudah kita desain sedemikian rupa, kita sosialisasikan dan mereka jalankan. Ketika audit ada scoring dan mereka harus masuk dalam batas
zona hijau. Kuning saja sudah mempengaruhi key performance indikator penilaian tahunan. Iya. Ya. Oke. Kemudian Pak, terkait dengan tadi kan kita sudah membahas bagaimana pengawasan terhadap kesehatan atau keselamatan kerja atau K3 ini. Nah, kemudian terkait dengan ini Pak, remote working itu pernah nggak sih Pak ada di PT yang Bapak naungi sekarang, dan bagaimana itu Pak mekanisme pengawasan terhadap regulasinya, kemudian perlindungan dalam pelaksanaan kerja dan lain sebagainya Pak? Nah, ini menarik. Kalau kita ngomong remote working, berarti kita harus bicara dulu tentang pola dan jenis hubungan kerja. Iya. Di era gigs ekonomi sekarang, apalagi kalau Mbak Cindy lihat ada putusan MK 168 2023 itu meminta untuk undang-undang yang ada itu dilebur jadi satu dan dibuat yang baru gitu ya. Iya. Kalau lihat di naskah akademiknya itu sudah dibahas tentang gig ekonomi. Intinya semua kan serba digital. Ternyata efek dari ada pandemi kemarin kawan-kawan itu memaksa kita semua untuk bisa bekerja tidak harus ada di tempat. Iya. Bahkan banyak juga perusahaan yang sekarang mulai melihat bekerja itu tidak harus ada di kantor. Yang penting output dan hasil produktivitasnya. Nah, yang pertama, jika kita melihat pola model hubungan kerjanya PKWT dan PKWTT, maka akan sulit. Iya. Kalau remote working ini biasanya kita sudah analisa pekerjaan mana yang bisa dan tidak bisa di tempat. Nah, setelah itu ketika kita buat, sekarang juga kita sudah kembangkan, HRR sudah kembangkan, presensi itu tidak harus kemudian ceklok datang ke kantor, tapi lewat handphone-nya gitu ya. Terus yang kedua adalah bekerja tidak harus WFH, work from home, tapi work from anywhere. Nah. Cafe bisa. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat, mau nanya dulu, orang lembur kira-kira bagus nggak? Bagus nggak bagus Pak? Nggak bagusnya kenapa menurut Mbak Cindy? Capek. Yang kedua adalah boros di energi dan listrik. Nah, jadi teman-teman, sekarang di PP 35 2021 itu dalam Cipta Kerja dikenalkan juga yang namanya jam kerja fleksibel. Gimana itu? 1 minggu itu kan kerja 40 jam. Jika lebih itu maka lembur. Maka undang-undang ada clue lagi, 5 hari kerja atau 6 hari kerja. Jika 5 hari kerja maka 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Jika 6 hari kerja, 5 harinya adalah 7 jam, 1 jam istirahat, ada jam kerja terpendek 5 jam. Nah, lembur maksimal 4 jam per hari, seminggu maksimal 18 jam. Jam kerja fleksibel ini adalah dalam 1 minggu jam kerjanya kurang dari 35 jam. Kemudian dia bisa dihitung juga masalah hitungan gaji adalah per jam. Maka teman-teman, remote working itu sekarang menjadi suatu keniscayaan. Bahkan banyak juga perusahaan yang mengikuti tren ini dan kemudian sudah mulai dipola di mana-mana. Tapi goalnya adalah produktivitas dan kemudian outputnya. Betul. Anak-anak muda harus tahu ini. Iya. Kan biasanya kan kalau misalkan remote working itu susah gitu loh Pak, ngawasinya kayak gimana. Nah, di pandangan orang-orang seperti itu. Padahal kan mekanisme-mekanismenya kan juga sudah dipikirkan matang-matang di masing-masing perusahaan gitu ya Pak. Kemudian Pak, terkait dengan dilihat dari perspektif melakukan legal drafting nih Pak. Nah, apa sih Pak salah satu kesalahan umum dalam pembuatan draft atau dokumen yang ada di dalam suatu PT itu, biasanya kesalahan umum yang luput dari perusahaan atau pekerja ini apa Pak? Pertanyaan bagus nih. Syarat sah perjanjian ada apa aja ya kira-kira? Kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, objek. Oke. Terus kalau dalam perjanjian hubungan kerja itu ada para pihak, ada objek yang dikerjakan, adanya perintah, kemudian adanya upah. Yang sering salah adalah terkait dengan tidak deal di masalah pengupahan. Terus kemudian setelah pengupahan lagi masalah load kerja. Nah, jadi teman-teman kalau yang sering dalam dokumen, dalam ketenaga kerjaan, yang sering kadang menjadi titik rawan konflik adalah masalah upah. Jadi sering tidak dipahami, contoh itu upah. Yang kedua masalah hubungan kerja. Contoh lagi, PKWT adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pekerja dengan jenis pekerjaan tertentu dan jelas selesainya kapan. Bisa untuk pekerjaan musiman, bisa untuk produk baru. Tapi yang sering luput adalah entah karena kita lalai atau tidak tahu, pekerjaan yang terus-menerus itu kadang di PKWT kan juga. Kalau menurut Lauren Friedman, ini efektivitas hukumnya nggak jalan. Substansinya sudah ada, regulasinya, strukturnya sudah ada, culture kita. Sehingga hubungan kerja itu harusnya equal antara pemberi dan penerima kerja atau pekerja. Tapi dalam faktanya seolah pemberi kerja itu ada di posisi atas dan penerima kerja ada di bawah karena butuh. Jadi yang paling sering apa? Masalah kompensasi benefit atau pengupahan dan jenis hubungan kerja. Nah, karena PKWT itu sering dipekerjakan pada hal yang bukan diperuntukkan untuk PKWT.
Iya Pak. Waduh, Ya. ini otak saya ini udah penuh nih Pak sama materinya Bapak. Mungkin teman-teman di luar sana juga udah nyatet-nyatet gitu ya teman-teman. Apalagi ini juga salah satu materi di pendidikan dan latihan kemahiran hukum kita. Nah Pak, Ya. melihat perkembangan industri yang semakin berkembang di tiap tahunnya, Ya. para mahasiswa atau calon sarjana hukum ini kan juga melihat prospek kerja di bidang industri gitu Pak. Nah, seberapa besar sih Pak atau hal-hal yang perlu diperhatikan gitu oleh mahasiswa hukum atau calon sarjana hukum ini untuk bekerja di suatu perusahaan atau corporate itu sendiri Pak? Ini menarik. Saya terima kasih karena Mbak Cindy itu nanya di podcast itu pertanyaan bagus. Karena begini, kalau teman-teman lihat dalam faktualnya, yang melamar kerja itu banyak sekali, lowongan Iya. kerja sedikit. Iya. Sedangkan kami kadang minta bantuan pada headhunter untuk kemudian mencarikan karyawan sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang kami butuhkan. Iya. Sebetulnya ada jet lag. Yang pertama adalah kurikulum di universitasnya mungkin, Iya. ataupun kemudian ini nggak ketemu nih antara pekerja dan calon tempat bekerja, pelamar dan tempat Iya. bekerja. Maka apa yang harus dilakukan? Satu, adik-adik mahasiswa itu disarankan sekali harus belajar organisasi, paksa itu. Betul. Yang pertama, hard skill dipenuhi di bangku kuliah dengan materi, soft skill banyaklah organisasi terutama yang menunjang profesi dan kualifikasi kompetensi untuk bekerja di masa depan. Iya. Kenapa? Karena sektor swasta itu kita dituntut untuk mencari rezeki sendiri, tidak menerima uang karena adanya APBD atau APBN gitu ya, Iya. sehingga kita dituntut untuk mandiri, maka kita harus survive. Maka di tempat yang profesional swasta atau industri biasanya sangat butuh karakteristik yang lincah, kualifikasi kompetensinya bagus, pengalaman organisasinya ada, linknya kuat, dan cara komunikasinya baik. Dan yang paling penting lagi adalah attitude. Iya. Banyak orang hari ini pendidikan tinggi punya ilmu, tapi dia nggak punya adab. Harusnya adalah orang itu punya adab. Karena orang yang berilmu belum tentu punya adab, Punya adab, tapi ya. orang yang beradab pasti punya ilmu. Betul. Nah, itu yang paling penting, attitude hari ini. Ya. Dan belajar cara untuk bagaimana kita diikhlaskan oleh lingkungan tempat baru kita. Nah, jadi terus yang kedua, sarjana hukum jika mau masuk dunia profesional swasta biasanya masuknya di mana? Konsultan hukum, lawyer ketenaga kerjaan, Iya. gitu kan ya. Kemudian masuk di industrial relation, HR, legal gitu. Maka yang dibutuhkan apa? Sebisa mungkin ketika magang yang memang ada di konversi SKS, cari di tempat-tempat yang menunjang itu. Ya. Atau kemudian teman-teman silahkan ketika kalian mau lulus magang juga, meskipun libur jangan diambil libur tapi magang ke perusahaan. Iya. Ya kenalan ya. Iya, Terus betul. yang selanjutnya lagi apa? Sebisa mungkin ikut PKPA Ya. supaya itu punya lisensi. Oh, umur saya belum 25, belum disumpah di pengadilan tinggi. Perusahaan akan senang, ini anak fresh graduate, Iya. dia punya pengalaman magang di berbagai tempat yang menunjang, dia punya sertifikasi PKPA, tinggal upah ujian advokatnya, Iya. tinggal disumpah. Yang kedua, sekolahlah sertifikasi mediator. Kenapa? Karena posisi pekerjaan ini membutuhkan kita bisa memposisikan di tengah dan memfasilitasi dan menjembatani banyak orang. Ya. Yang selanjutnya lagi apa? Sertifikasi BNSP kan banyak penyelenggaranya. Iya. Ambil sertifikasi HR, Industrial Relation, Iya. gitu ya. Sehingga kemudian teman-teman punya nilai plus dibanding teman-teman yang lain. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu tips and trick bagi mahasiswa atau calon sarjana hukum. Sebenarnya ada satu pertanyaan penasaran nih Pak. Ya. Biasanya itu kan calon sarjana hukum atau mahasiswa itu mempunyai pedoman IPK ku bagus, pasti kerjaku enak. Nah kayak gitu. Apakah itu di perusahaan itu ngelihat nggak sih Pak IPK yang bagus tapi tidak didukung dengan soft skill kayak gitu Pak. Jadi IPK 4 tapi ternyata waktu dilihat, nah kok nggak pernah ikut organisasi dan sebagainya, itu menjadi bahan pertimbangan nggak sih Pak sebenarnya Pak? Nah, ini cocok, ini bagus. Jadi gini teman-teman dan Mbak Cindy ya. Iya. IPK itu bagus dalam konteks untuk mengantarkan tes administratif yang paling awal. Ya. Dan dia menjadi pembanding, tapi hari ini IPK bukan segalanya. Ini mohon maaf lagi, ini cerita pengalaman ya. Iya. Banyak yang IPK-nya bagus, mayoritas adalah kutu buku. Iya. Dia tidak bisa komunikasi, dia tidak bisa manajemen konflik, dia tidak kenal dengan dirinya, dia tidak bisa menghargai dirinya, dia nggak punya attitude, karena dia sudah merasa tinggi hati menganggap dirinya mampu. Padahal orang-orang di tempat baru yang akan dituju itu, meskipun pendidikannya tidak setinggi yang melamar kerja, dia lebih ngerti dan berjasa untuk perusahaan dibandingkan dia yang merasa pintar yang akan datang. Betul. Nah, intinya apa? IPK itu bagus, harus bagus. Iya. Tapi yang paling penting adalah soft skill. Organisasi itu sangat penting dan kami biasanya melihat bagaimana pengalaman organisasinya. Ya.
Jadi memang disarankan Mbak Cindy, Iya. adik-adik sekarang paksa untuk ikut organisasi apapun biar mereka Betul. semakin dewasa dan berdamai dengan Diri sendiri. Betul, Pak. Iya. Nah, Pak, itu mungkin Iya. pertanyaan dari Iya. tim podcast kami, tapi ada beberapa pertanyaan dari question box ini dari Leptizen, Pak. Leptizen itu adalah panggilan sayang kami untuk Oke. para pemirsa di luar Iya. sana. Mungkin bisa ditampilkan admin terkait dengan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Jeffrey. Oke. Nah, ini dari @alia hanya 3_n. Bagaimana memastikan bahwa setiap karyawan itu diperlakukan secara adil dan sesuai hukum, terutama dalam hal disiplin, mutasi, atau pemberian sanksi? Nah, ini pertanyaan bagus. Ya. Yang pertama, untuk kami melihat itu, kami punya peraturan perusahaan atau PKP tadi. Ya. Yang kedua, ada audit terkait dengan ketenaga kerjaan. Yang ketiga, kami juga memiliki mekanisme whistleblowing. Oh, whistleblowing ya. Jadi banyak sarana baik secara tulis, online, dan kita pasti rahasiakan untuk melaporkan semua apapun yang dialami yang dianggap tidak benar yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah itu akan ada suatu komite Iya. dan kita akan lakukan itu sanksi dan sebagainya. Kita juga menganalisa setiap laporan yang masuk dan pelaporan yang masuk. Kemudian yang selanjutnya kita juga memasang tempat-tempat HR itu bisa menjadi konsultan bagi karyawannya untuk konsultasi. Yang selanjutnya paling penting lagi, setiap tahun kita secara online mengeluarkan kuesioner untuk mengukur employee engagement karyawan. Oke. Sehingga ketahuan unit A, B, C, kenapa tingkat employee engagement karyawannya kok rendah? Rendah. Jangan-jangan leadernya, jangan-jangan tim yang di Tim, bawahnya. iya. Nah, seperti itu. Oke, itu ya mungkin Mbak Alia jawaban dari Iya. Pak Jeffrey. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan satu lagi dari YHNDA_K. Apa saja kriteria untuk bisa menjadi industrial relations dalam suatu perusahaan di Indonesia? Nah, ini pertanyaan dari Yohananda kayaknya. Yohananda, ya. Jadi ini pertanyaan bagus. Ya. Saya pribadi dan semua komunitas industrial relation di Indonesia sangat berharap mahasiswa-mahasiswa calon sarjana hukum itu memahami bahwasanya kita tidak hanya legal, tidak hanya HR, tapi industrial relation. Maka disarankan sekali cari perusahaan-perusahaan yang memiliki industrial relation, maganglah di situ. Jangan nunggu universitas dan fakultas. Anda yang harus aktif untuk mengajukan magang. Itu satu. Yang kedua, mulai tertarik membaca buku-buku ketenaga kerjaan. Kalau sekarang harus punya banyak mentor, ya. Yang ketiga, mulai sekarang harus mau belajar juga ke PHI, ke Serikat Pekerja, ke Apindo, sehingga tahu oh ternyata ini yang terjadi. Dan yang paling penting adalah perlu punya sertifikasi kualifikasi kompetensi yang dimungkinkan apa? PKPA, kemudian biar jadi advokat tadi, kemudian sertifikat mediator gitu ya. Iya. Belajarlah itu dan sertifikasi industrial relation. Itu nilai plus gitu kan ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke Pak, Ya. karena sudah membuka question box maka berakhirlah Pak Ya. edisi podcast Ya. Diksi kita pada hari ini dengan tema hukum harmonisasi perusahaan rahasia industrial relations corporate. Terima kasih Pak Jeffrey Ya, sudah terima kasih. mau berbagi pengalaman kemudian memberikan insight baru kepada kami dan seluruh Leptizen di luar sana. Semoga kita ketemu di kesempatan yang baik lagi Ya, Pak insya Jeffrey. Allah, ya. Terima kasih kasih. teman-teman. Assalamualaikum.